Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, kami ucap syukur dan terima kasih bahwa Engkau memberikan kepada kami Roh Kudus. Roh yang membuat kami mengerti, memahami, tetapi juga roh yang membuat kami mempunyai kekuatan, mempunyai daya untuk melawan segala kekuasaan kegelapan lain. Makasih Tuhan atas anugerah Roh Kudus itu. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus. Kita harus sadar bahwa ada kuasa-kuasa kegelapan, kuasa jahat iblis. Dan itu ada di sekitar kita, yang mendorong kita untuk menjauh dari Tuhan. Yang membuat kita untuk tidak percaya kepada Tuhan Yesus, kepada Allah. Hanya percaya kepada kuasa-kuasa kegelapan yang mau menghancurkan kita, menjauhkan kita dari Tuhan, menjauhkan kita dari sama, memecah belah. Ya. Dan kuasa kegelapan itu ada. Jangan bilang tidak ada. Ada. Bahkan ada orang yang bersekutu dengan kuasa kegelapan untuk menjadi kaya, untuk mendapatkan kekuasaan, untuk meniadakan orang lain, bahkan orang yang karena iri, karena cemburu, karena ingin melakukan sesuatu yang besar untuk dia dengan mencelakakan orang lain. Ada banyak. Nah, itu harus kita sadari sungguh-sungguh bahwa memang ada. Dan kita tak dapat hanya melawan dari diri kita sendiri. Ya. Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Dan hari ini, Injil hari ini berbicara bahwa Yesus mengusir kuasa kegelapan. Menghancurkan kuasa Beelzebul. Ya. Bosnya kuasa kegelapan. Ya. Nah, itu nyata. Dan kita sebagai manusia pasti kalah ketika kita mengalami bertengkar atau bertempur dengan kuasa kegelapan. Bahkan Yesus pun digoda dengan sabda Allah yang nampaknya dan dia sangat licik. Kita lihat manusia pertama dalam dosa, Adam dan Hawa, dijatuhkan dengan licik, dengan cerdas, dengan kepandaian di mana kita tidak bisa, karena mereka adalah roh dan kita adalah manusia berdaging berdarah. Maka kita seringkali tidak mampu mengertinya. Dan itulah saudaraku terkasih dalam Kristus. Maka ungkapan apa? Ada manifestasi iblis itu dalam bentuk energi negatif yang mau menghancurkan kita. Tapi juga bisa berupa bentuk sikap-sikap perilaku-perilaku yang jahat. Yang menjauhkan kita, pikiran kita, hati kita, raga kita dari Allah. Ya, itu. Nah, jadi ketika orang itu contohnya adalah orang keras kepala. Orang mau menang sendiri. Orang yang mau menghancurkan orang lain. Orang yang tidak ingin hidupnya merana. Maka dengan mencari kuasa-kuasa. Supaya dia merasa punya daya. Ya. Dipukul pun aji berbagai macam kekuatan-kekuatan ragawi. Kanuragan dan seterusnya. Itu ungkapan-ungkapan di mana menjadi keras kepala. Menjadi maunya sendiri. Ya. Dan itu berbahaya. Sangat berbahaya. Karena iblis akan melakukan tindakan perbuatan-perbuatan yang mengerikan, yang di luar nalar. Coba kita lihat saja Yesus Kristus. Diperlakukan dengan kejam, brutal, dan segala macam. Itu adalah perbuatan iblis yang tidak mengenal belas kasihan. Maka, saudaraku terkasih dalam Kristus, saya mau mengajak Anda dan untuk memahami dengan tepat perbuatan-perbuatan iblis itu. Supaya kita sungguh-sungguh dapat melakukan hal-hal yang baik, benar, mulia, luhur, indah, bagus. Tapi ketika kita melakukan ada kejahatan-kejahatan, entah tindakan kata-kata dengan kasar, memecah belah, dan seterusnya. Dan seperti misalnya juga ilmu-ilmu kanuragan lain, supaya kita menjadi kuat, bisa melakukan apapun juga. Bahkan banyak perbuatan-perbuatan yang melenceng dari ke normalitas manusia. Ya, kita bisa melihat bagaimana orang itu dengan kuasa-kuasa kegelapannya itu bisa melakukan tindakan-tindakan yang amoral, yang aneh gitu loh.
yang luar biasa tidak menjatuhkan manusia. Dan itulah ya keluar dari nalar-nalar kenormalan manusia. Boleh saya katakan kalau maaf, orang yang LGBT ya. Itu adalah perbuatan iblis. Saya yakin itu perbuatan iblis yang mau melawan Tuhan dengan menghancurkan manusia yang normal menjadi tidak normal. Dan saya melihat banyak hal ya, di dalam YouTube juga, kalau kita bisa melihat bagaimana kuasa kegelapan itu ya membuat manusia jauh bebas, ya membuat manusia terkutuk, membuat manusia aneh. Ya. Nah maka saudaraku terkasih, apa yang harus kita lakukan? Saya hanya mau mengajak Anda. Kita percaya bahwa ada kuasa kegelapan. Dan bagaimana cara kita menghindarinya? Yaitu dengan apa? Dengan mohon Roh Kudus. Bunda Maria mempelai Roh Kudus, bebaskan aku. Bunda Maria mempelai Roh Kudus, resapi aku dengan kuasa-kuasamu. Sehingga pikiranku, hatiku, badanku, ragaku hanya melakukan yang baik, yang indah dan benar. Maka ketika ada pikiran-pikiran negatif itu, mohonlah Roh Kudus. Di zaman ini menurut saya adalah Roh Kudus harus kita lebih besar kuasanya. Kita minta Roh Kudus itu membantu pikiran kita, seluruh diri kita. Supaya kita hanya melihat yang baik. Hoax, penipuan-penipuan di media sosial. Dan berbagai macam penipuan-penipuan, coba Anda lihat ya, di hacker gitu. Atau juga di apa namanya, perbuatan-perbuatan yang menjauhkan kita dari Tuhan. Begitu banyak ya. Kita kemudian misalnya HP kita dibohong-bohongi dengan cara kalau kita klik ini kita akan mendapat A dengan berbagai macam cara. Itulah kuasa kegelapan sudah merasuk di dalam seluruh level kehidupan manusia, bahkan dalam hidup rohani pun. Bahkan ada yang nampaknya kelihatan bagus rohani, tetapi ternyata itu juga tidak bagus. Itulah penipuan manipulatif dari iblis. Karena itu saudaraku terkasih, maka saya mohon kepada Tuhan Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus, meresapi Anda dengan Roh Kudus. Bunda Maria mempelai Roh Kudus. Ucapkan itu 5 kali pagi, 5 kali siang, 5 kali sore. Bunda Maria mempelai Roh Kudus. Kuasailah pikiran hatiku dan ragaku. Bunda Maria mempelai Roh Kudus, hiduplah dalam diriku. Semoga Tuhan memberkati Anda dan Roh Kudus meresapi Anda semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapa, Putra dan Roh Kudus. Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin.